Challenge-nya ya, mungkin kalau challenge-nya tantangannya lebih ke ini sih, kayak we can see that sebenarnya language itu bukan ecosystem play gitu ya di Indonesia. Jadi Ya, benar-benar punya niche market tersendiri dan kayak sometimes itu jadi challenge juga even untuk kita ya. gimana cara kita convince ke investors kita kalau misalnya the market is actually huge loh, cuman untapped aja. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Andre Benito dari Linggotalk. Andre adalah CEO dari Linggotalk. Hai Andre, apa kabar? Halo Mbak Eni, kabar baik, gimana kabarnya? Baik, baik. Congrats ya, Sehat-sehat ya? udah launching. Thank you, thank Sehat-sehat. you, thank you. Karena pandemi jadi nggak bisa datang, tapi sebenarnya pengen banget datang. Tapi waktu itu Iya, acaranya offline ya. iya, thank you juga kemarin tuh udah mau liput kita. Oke. Pas lagi Oke. on. Sebelum kita masuk ke perbincangan kita kali ini, mungkin Andre bisa perkenalkan Linggotalk itu sebenarnya apa sih? Oke, boleh. Ya, jadi Lingotalk ini adalah education technology platform ya. Kita fokusnya di language learning. Currently kita punya 10 pilihan bahasa. Hmm. Kita udah running sekitar 11 bulan as of now dari bulan Agustus 2020 dan kita udah onboard sekitar 10.000 plus users di platform maupun di beberapa partners kita juga gitu. Jadi fokusnya Linggotalk kita sih lebih ke efficient learning-nya sih. Gimana caranya kita bisa achieve efficiency in learning language using our technology. Kira-kira kayak gitu sih Mbak Eni. Di Indonesia kan belum terlalu banyak ya platform bahasa yang fokus ke edutech seperti Linggotalk. Meskipun edutech in general tuh banyak gitu ya, tapi yang fokus ke bahasa mungkin hanya beberapa gitu. Challenge-nya apa sih Andre so far meskipun baru 11 bulan jalan ya? Challenge-nya apa sih menjalankan bisnis edutech fokus ke bahasa? Challenge-nya ya, mungkin kalau challenge-nya tantangannya lebih ke ini sih, kayak we can see that sebenarnya language itu bukan ecosystem play gitu ya di Indonesia. Jadi benar-benar punya niche market tersendiri dan kayak sometimes itu jadi challenge juga even untuk kita gimana cara kita convince ke investors kita kalau misalnya the market is actually huge loh, cuman untapped aja. Sebenarnya itu sih. Tapi that's why sebenarnya Linggotalk selalu kayak because we are coming from community kan. Jadi kita selalu coba showing our roots, kalau misalnya nih from the communities yang kecil-kecil ini kenapa kita bisa grasp our market dan go to market strategi dari situ dan dapetin our supplies dari situ dan emang actually itu very large gitu ya in the nutshell tuh very large sebenarnya. Itu sih mungkin yang kita selalu coba usahain perform dan innovate dari situ. Oke. Kalau gue bisa merangkum sih kayaknya bahasa kan orang bisa belajar dari mana aja ya. Mungkin yang bisa dijual oleh Linggotalk, apa keunggulan Linggotalk dibandingkan dengan platform lainnya yang bisa diakses secara gratis sampai akses platform yang berbayar gitu ya. Mungkin Linggotalk bisa kasih nggak keunggulannya apa? Apakah dari sisi bahasa, teknologi, harga, atau apa nih, Andre? Ya kayaknya dari yang 3 disebutin mungkin iya sih. Tapi mungkin fokusnya lebih ke ini, kita mau ngembangin satu recommendation system namanya. Jadi from the machine learning kita mau kembang, karena kan kita selalu ngeliat problemnya root cause atau root problems dari language learning di Indonesia ada di kurikulum gitu. Dimana mostly teachers itu dipaksa untuk fit one method for all. Dan dari sisi interaction rate kita itu rendah banget gitu ya, 20%, dan kita ranking 15 out of 24 nih di Asia ini untuk language learning index. Dan itu tuh selalu kita ngelihat root cause-nya ada di pembuatan kurikulum kita, terutama di pembelajaran bahasa asing. Gimana nih caranya supaya sebenarnya recommendation system yang kita udah bikin ini nih bisa fit to only what matters gitu. Jadi gimana caranya orang yang cara belajarnya beda-beda nih. Selama ini kita dipaksain harus pakai satu metode yang sama. Nah ini kita recommendation system ini gimana from the profile and from the way kita belajar itu nanti mereka akan dapetin output yang lebih short pathway-nya untuk nge-achieve itu. Dengan recommendation system kalau kita itu 35% reduce learning times from the materials repetition. Kira-kira itu sih yang lagi kita kembangin terus ya di Linggotalk. Jadi nggak ngebosinin ya, orang kan kalau belajar bahasa kayaknya semangatnya di awal aja gitu, tapi untuk meneruskan ke step berikutnya tuh udahlah terus gitu kan. Oke, jadi dari sisi kurikulum ada perbedaan signifikan dengan platform lainnya? Ya,
Oke. Kalau kita lihat kan saat ini tren startup nih kolaborasi nih Andre. Seperti apa sih kolaborasi yang sudah dijalankan atau dilakukan oleh Linggotalk dan so far targetnya apa nih? Apakah untuk nambah pengguna atau brand awareness atau cuma ingin memperluas networking aja? So far kolaborasi kita balik lagi mostly from the community sih, karena yaitu one of our go to market strategi yang mungkin ngebedain dari edtech lain itu ada di situ, karena emang kita came from the community dan dari community itu kita biasanya benar-benar spreading gitu. Jadi ini loh semua users bahasa asing selain bahasa Inggris dan selain bahasa Inggris itu kebanyakan ada di community ini yang mereka misalnya mau S2 atau mereka misalnya kerja di perusahaan asing or kids. Untuk sekarang tuh mostly kids, banyak banget nih revenue streams kita dari kids juga. Nah dari situ sih sebenarnya kita kembanginnya, dan kita udah mulai ke B2G juga, nyasar ke beberapa institusi-institusi pemerintah juga yang emang sebenarnya aware nih kalau misalnya kebutuhan pembelajaran bahasa asing ini butuh untuk kita lebih kasih inovasi gitu sih di situ. Okay. Jadi ya collaboration kita mostly on that, Mbak Yeni. Oke. Saat ini Linggotalk masih bootstrap atau udah punya investor, dan tahun ini atau mungkin tahun depan ada rencana penggalangan dana? Sebenarnya tahun ini lagi rencana penggalangan dana untuk seed. Okay. Currently kita udah punya CN sebenarnya dari Angel. Gitu. Jadi kita lagi in talks juga sebenarnya buat beberapa visi. Cuman ya of course kita masih open for any kind of collaborations with investors juga sih. Oke. Kedepannya Andre ngelihat platform startup edutech yang menyasar bahasa akan semakin banyak nggak? Atau in terms of scale up masih sulit gitu loh? Makanya jadi belum banyak pemain yang masuk ke sektor ini. Atau mungkin correct me if I'm wrong, ternyata selain Linggotalk kedepannya bakalan ada lagi nih platform serupa lainnya yang muncul di tanah air. Andre ngeliatnya seperti apa? Kalau yang saya lihat mungkin memang ini sih ya lagi rame lah kalau bisa dibilang e-learning, especially yang language juga udah mulai ada yang muncul juga sih. Tapi memang problem saya itu even mungkin di yang kita lihat sebagai competitors ya, itu kita mungkin mostly dilihat dari masalah scalability sih. Gimana sih kita belum nemuin sweet spot-nya untuk sebenarnya edtech language learning ini bisa scale tuh gimana caranya. Tapi kita tuh selalu depends on our vision ya. Dari awal tuh kita benar-benar holding on to the vision, dan kita yakin tech yang kita mau kembangin ini sebenarnya bisa nih buat nge-solve itu. Dan itu yang kan ada proses pembuktiannya dari tractions, dari berapa yang kita bisa acquire kayak gitu. Sebenarnya itu yang kita lagi coba tunjukin, dan kita selalu tunjukin as a result sih. Mungkin dari situ ya. Fokus Linggotalk tahun ini apa sih? Lebih ke marketing, kampanye pemasaran nih gede-gedean, atau akuisisi pengguna, atau nambahin kurikulum, atau menerapkan teknologi nih? Karena kan masih baru, tapi pasti ada target sampai akhir tahun kan? Target kita sih product development sih, bener. Jadi kita sebenarnya kalau misalnya secara users, kita benar-benar pengen retain dulu nih yang users yang sekarang, instead of kayak gede-gedean go to market. Kita benar-benar mau tunjukin bahwa nih current users kita sebenarnya udah punya experience yang berbeda saat kita les di Linggotalk dibanding belajar di tempat lain. Itu dulu sih, dengan produk-produk yang kita kembangin terus. Jadi dari sisi tech-nya dan dari sisi kurikulumnya ini selalu kan kita mix match dan selalu kita combine gitu ya. Kalau misalnya di sisi produk, dan itu yang kita mau show sih sebenarnya impact-nya dulu nih, baru nanti kita bakal sampai akhir tahun ini kita udah nunjukin impact yang bagus. Nanti mulai tahun depan baru kita bakal lebih go to market yang lebih besar. Jarang-jarang loh Sarah fokus ke pengguna yang saat ini. Biasanya kan kita mau akuisisi pelanggan sebanyak-banyaknya, target kita 2 kali lipat gitu. Iya sih, kayaknya itu sih yang penting. We believe kalau misalnya kita retention is very important ya, especially kan ini language learning, kita udah punya journey-nya juga. Kita mau tunjukin bahwa ya customers yang sebenarnya kita dapat sekarang ini benar-benar bisa dapetin journey yang emang kita udah envision dari awal, dan emang berbeda gitu pas kelas di Linggotalk. Jadi itu kayak lebih nunjukin more sense of inilah ya. Jadinya users bisa ngelihat bahwa kayak memang ada quality yang berbeda, distinguish quality from Linggotalk by using the product gitu ya. Baru nanti pas itu I think itu akan lebih mudah untuk spreading the word of mouth pas udah
dapetin banyak base customers yang satisfied sama produk kita. Oke, thank you ya Andre atas waktunya. Sukses fundraisingnya ya. Iya, thank you so much Mbak Leni. Senang banget nih bisa ngobrol-ngobrol. Iya nih, meskipun masih virtual ya sejak peluncuran. Kita tunggu lagi update selanjutnya dari Linggotalk, dari sisi teknologi dan juga dari penggalangan dana. Terima kasih Andre atas waktunya dan selamat bekerja kembali ya. Bye. Thank you, bye-bye.